Selamat pagi Mas Izam. Selamat pagi. Terima kasih udah datang. Ya, sama-sama. Perkenalkan saya Kiko, saya lagi magang di BRI. Jadi Mas Izam nih apa kabar nih? Rasanya minggu lalu masih di Vietnam, sekarang udah kerja aja nih. Iya, alhamdulillah. Belum kerja sih, Belum masih kerja. masih masa transisi. Iya, oke. Sebelumnya selamat ya Mas Izam, sudah kasih. mendapatkan medali perak Iya. di bidang menembak di SEA Games 2021 di Vietnam ya. Iya. Jadi sebagai mahasiswa magang nih aku agak bingung sih, kok bisa sih Mas Izam bisa meluangkan waktu untuk kerja, keluarga, dan juga untuk latihan. Jadi gimana sih caranya Mas Izam? Sebenarnya kalau awalnya itu jadi sebelum kita masuk di pemusatan latihan nasional, itu saya kalau kerja mungkin selesai jam 5 atau setengah 6 itu selesai dari sini saya langsung ke Senayan. Oh, oke. Latihan 2 jam setengah habis itu baru saya pulang ke rumah. Tapi kalau udah pemanggilan di pemusatan latihan nasional ya kita semua tuh harus meninggalkan instansi masing-masing. TNI, Polri, ya termasuk saya kerja di BRI BUMN, saya harus ninggalin pekerjaan di sini dan harus fokus di sana karena latihannya pagi, siang, sore full 1 minggu. Pastinya capek ya Mas Izam. Luar biasa capek. Jadi aku juga penasaran nih, awal mulanya bisa hobi menembak itu gimana dan akhirnya bisa sampai kerja di BRI itu juga gimana sih? Awalnya tuh dulu saya kerja di kuliah di UNJ, Oke. jurusan olahraga. Jadi dulu itu 2009 ada perekrutan untuk sekolah menembak di Perbakin Senayan. Saya ikut seleksi dan lolos 3 orang itu. Di tahun 2010 ada seleksi untuk SEA Games 2011. Iya. Saya direkomendasikan untuk ikut seleksi dan alhamdulillah masuk tim ya, terus berjalan sampai sekarang ya alhamdulillah. Jadi awalnya tuh kalau dibilang saya kepikiran nembak nggak ada sama sekali. Iya. Kan dari kecil main bola. Iya. Tahu-tahu mungkin ya udah ditakdirin Allah rezekinya ke sini ya udah mau nggak mau. Iya. Jadi Emang udah rezekinya di situ iya ya Mas ya. gitu, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi sebelum kita lanjut kita minum aja dulu kali ya. Oke, siap. Alhamdulillah. Cheese, yoi. Udah habis minum kita seger nih, bisa lanjut lagi ya Mas ya. Oke, lanjut. Jadi untuk kerja di BRI-nya tuh awalnya gimana sih? Kok bisa milih BRI? Jadi waktu 2015 itu saya ada pertandingan event Asia Tenggara. Selesai dari situ saya langsung mikir, wah, saya harus kerja karena kalau di Indonesia itu untuk berprestasi, maksudnya berkarya terus-terusan di atlet, takutnya masa tuanya, nah itu masa tuanya tidak menjamin. Makanya saya pilih kerja dan di otak saya muncullah BRI. Jadi saya mau belajar dunia perbankan. Akhirnya 2016 saya yakinkan untuk daftar di BRI. Iya, dan pastinya sekarang BRI pasti bangga banget punya Mas Izam ya, udah Iya. bisa membawa medali, memberi makna untuk Indonesia ya. Tuh. Nah, untuk Mas Izam pertanyaan berikutnya nih, kalau punya tips untuk anak-anak muda seperti saya nih untuk bisa membedakan waktu kerja, jadi kayak work-life balance itu gimana sih untuk anak-anak muda gini? Sebenarnya kalau membagi waktu ya, jadi kita harus lihat yang prioritas itu apa. Kalau saya nih bagi waktunya ya mungkin pekerjaan prioritas juga, cuman untuk sekarang saya lebih prioritas ke menembak. Karena tanggung jawab di menembak ya lebih besar karena saya ngemban merah putih ibaratnya kan. Jadi saya lebih memprioritaskan untuk dinembak. Jadi bagi waktunya mau nggak mau saya harus fokus lebih di menembak gitu. Oke. Toh nanti juga akan saya balik lagi ke kantor gitu. Belum tahu ya Iya. nanti gimana ya. Iya. Jadi kalau untuk masalah keluarga itu semua mendukung dalam bidang menembak ini atau? Alhamdulillah mendukung. Iya, itu baik sih. Jadi penting ya dukungan mereka keluarga itu. iya mereka mendukung, mendoa, jalan kita juga insya Allah Iya. lancar. Nah, selain SEA Games 2021 ini, penghargaan lain yang udah pernah didapat tuh apa aja sih Mas? Kalau tingkat nasional itu waktu 2019 itu hampir setiap bulan ada pertandingan tuh. Karena saya bela Pemprov Papua waktu itu kalau daerah. Cuman kalau untuk internasional sebelum SEA Games ini di 2019 itu ada kejuaraan menembak juga se-Asia Tenggara. Dan raihan itu di medali silver juga peringkat 2. Oke. Mungkin harapan untuk kedepannya Mas di bidang menembak itu apa aja? Mungkin Olimpiade atau emas di SEA Games? Oh iya, kalau harapan pasti setinggi-tingginya lah kita pengen ditutup juga latihan keras. Semua perjuangan kita mudah-mudahan terbayar pada saat kita bertanding gitu dan hasil yang maksimal. Benar. Jadi Mas ini mau nanya ya dikit. Apa boleh Mas kalau menembak tuh selalu diterima atau pernah ditolak juga sih Mas? Tapi nembak apa nih maksudnya?
Ya tau lah mas-masnya. Ya pernah lah, kalau di dunia di luar nembak ya pernah lah pengalaman ditolak gitu. Tapi kalau pada saat di cabang olahraga menembaknya sendiri ya mau nggak mau kita tepat sasaran, Iya, harus mau di targetnya ya. Iya harus. Meleset dikit ya udah. Iya. Nggak dapat hasil yang pas gitu kan. Iya, 10 bener. gitu. Berarti dalam waktu dekat ini apakah ada ajang lain yang akan diikuti? Ada, jadi di bulan Juli nanti tanggal 1 saya ada training camp di Korea Selatan. Jadi sekitar tanggal 1 sampai tanggal 22. Setelah itu pulang ke Jakarta dan tanggal 1 Agustus sampai tanggal 10 ada World Championship di Prancis. Di Prancis. Jadi untuk jangkau yang terdekat ini memang di World Championship yang dipersiapkan. Oke. Sampai nanti ada Asian Games yang harusnya di bulan September tapi ternyata diundur nih. Diundur lagi ya? 2023, cuman kita belum tahu bulan apa. Oke. Yang pasti kita semua ini doakan agar Mas bisa sukses terus. Amin. Kembali membanggakan nama Indonesia dan memberi makna untuk Indonesia. Dan mungkin nanti pas naik podium bisa pakai baju Berry kali ya? Kalau misalkan dikasih saya pakai. Iya pasti. Baik, terima kasih ya Mas Izam Sama-sama. waktunya. Sama-sama, terima kasih. Sukses selalu Mas Izam. Amin.